Jadi pertanyaannya adalah bagaimana pandangan Bapak tentang akhir zaman? Oke, jadi pandangan saya tentang akhir zaman dimulai ketika saat Tuhan Yesus naik ke sorga. Saat pertama kali Tuhan Yesus naik ke sorga, disitulah dimulai awal atau seperti di SPBU dikatakan dimulai dari nol ya Pak. Nah itu SPBU ya kan. Jadi dimulai dari langkah pertama tatkala Tuhan Yesus naik ke sorga. Itulah langkah pertama, awal pertama, akhir zaman dimulai. Oke ya, itu tahap pertama. Selanjutnya, akhir zaman adalah di mana Tuhan akan mengakhiri dunia dan segala isinya. Tuhan akan mengakhiri dunia dan segala isinya, kehidupan di dunia akan diselesaikan, dan setelah itu Tuhan akan memberikan atau menciptakan kehidupan yang baru, langit bumi yang baru. Jadi akhir zaman itu adalah selanjutnya bagaimana Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput orang-orang percaya, orang-orang kekasihnya untuk masuk ke dalam kerajaannya. Itu pandangan saya tentang akhir zaman. Jadi akhir zaman itu dalam keseluruhannya adalah berbicara untuk mengakhiri dunia, menghukum dunia, dan Tuhan akan menjemput orang-orang percaya, umat-umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga orang-orang percaya akan dipersatukan, akan dikumpulkan di suatu tempat yang sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Menurut saya itu pandangan saya. Oh, jadi gitu ya. Untuk pertanyaan kedua, Ya, eh, bolehkah Bapak membagikan pandangan Bapak tentang kerajaan? pandangan. Bolehkah Bapak membagikan pandangan Bapak tentang kerajaan 1000 tahun? Oke, jadi pandangan saya mengenai kerajaan 1000 tahun adalah di mana kerajaan 1000 tahun itu berbicara Allah turun ke dunia, Allah menciptakan kerajaan 1000 tahun, Yerusalem yang baru turun dari surga, turun ke bumi, ya kan? Sehingga kerajaan 1000 tahun itu di mana Tuhan memerintah, di mana kerajaan iblis diikat, dibelenggu, dan kerajaan 1000 tahun itu di mana tidak ada penyakit, tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan, karena selama 1000 tahun itu Tuhan Yesus Kristus memerintah untuk umatnya. Jadi kerajaan 1000 tahun itu berbicara Tuhan hadir dalam di muka bumi ini ya. Jadi bukan di sorga. Jadi sorga itu turun ke bumi. Jadi menciptakan yaitu menjadikan jadi kerajaan 1000 tahun. Sehingga kerajaan 1000 tahun ini adalah berbicara tentang di mana umatnya akan bersukacita, orang-orang akan bersukacita, orang-orang akan menikmati masa pemerintahan Allah 1000 tahun. Nah, jadi kerajaan 1000 tahun ini berbicara tentang di mana kehidupan yang lama sudah berlalu, kehidupan tentang dunia sudah berlalu, dan kehidupan yang baru akan ada dan bersama dengan Tuhan, sehingga kerajaan 1000 tahun ini akan senantiasa ditunggu-tunggu. Kerajaan 1000 tahun ini akan ditunggu-tunggu, akan dinanti-nantikan oleh setiap orang percaya, oleh setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Nah, jadi kerajaan 1000 tahun ini adalah berbeda dengan kehidupan yang ada sekarang ini. Jadi akan ada setelah langit bumi yang lama ini selesai, Tuhan akan datang ke dalam dunia, menciptakan langit dan bumi yang baru, yaitu menghasilkan kerajaan 1000 tahun. Sehingga disitulah umat Allah, orang-orang percaya memerintah bersama dengan Tuhan. Itu kira-kira. Oh, jadi kerajaan 1000 tahun itu menurut Bapak adalah ketika surga turun ke bumi dan kebahagiaan bersama orang-orang yang pada sukacita Iya, jadi di kerajaan masa 1000 tahun itu itu akan atau milenium adalah masa pemerintahan Yesus Kristus selama 1000 tahun yang terutama dijelaskan dalam kitab Wahyu ya, kitab Wahyu 22
Kitab Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 6, ya, di situ dikatakan bahwasanya di sana tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi penderitaan dan lain-lain, ya. Jadi di situ dikatakan kerajaan 1000 tahun itu dalam Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 8, ya. Di situ dikatakan iblis dibelenggu selama 1000 tahun dalam Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 3. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 4 ayat 1 ayat 4 sampai 6, Wahyu pasal 20 ayat 4 sampai 6, orang-orang yang setia kepada Kristus hidup kembali dan memerintah bersama Tuhan Yesus selama 1000 tahun. Selanjutnya dalam Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai 10, setelah 1000 tahun berakhir, iblis dilepaskan sebentar, memberontak, lalu dikalahkan untuk selama-lamanya. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15 terjadi penghakiman terakhir di hadapan tahta putih yang besar. Jadi kerajaan 1000 tahun itu intinya Tuhan Yesus memerintah di muka bumi ini. Tetapi bukan di langit bumi yang lama, tapi di langit bumi yang baru. Itulah kerajaan 1000 tahun. Oke, baik Pak. Terima kasih ya sudah mau berbagi kepada kami pada sore hari Ah, ini.